Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan bahas kuis kedua yang sudah saya berikan kemarin. Yang pertama diberikan sebuah prisma dengan alas rhombus atau belah ketupat ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, kira-kira seperti ini. Nah, di situ diketahui AE 30 cm. Berarti AE itu adalah tinggi dari prisma. Tinggi dari prisma 30 cm. Sedangkan di bagian alas itu bentuknya rhombus. Rhombus dengan perbandingan diagonal 1, diagonal 2-nya 4:3. Berarti kita bisa masukkan satu variabel bebas ya. A dibanding 3A, boleh. Kemudian di soal diketahui volumenya adalah 11520. Volumenya 11520. Volume itu formulanya setengah luas A sekali tinggi. Ya, nggak pakai setengah kalau prisma. Kalau limas dia menggunakan sepertiga. Jadi volume prisma itu adalah luas alas sekali tinggi. Oke, 11520 dikali luas alas itu setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2 karena alasnya bentuknya rhombus. Dikali tingginya 30 cm. Kita bagi dulu 11.520 dengan 30. 11.520 dibagi dengan 30. 384 sama dengan setengah kali 4A kali 3A. (384) sama dengan 6A pangkat 2. Jadi A pangkat 2 sama dengan 64. Berarti nilai A-nya itu 8 cm. Dari sini kita tahu bahwa diagonal 1 itu 4 dikali A atau 4 dikali 8, 32 cm. Sedangkan diagonal 2 itu 3 dikali A. 3 dikali 8 sama dengan 24 cm. Kemudian nomor 2. Diketahui balok ya. Diketahui balok dengan ukuran atau dimensinya itu 5/4/2. Jadi kalau kita masukkan variabel 5A, 4A, 2A. Jadi panjangnya itu 5A, lebarnya 4A, tingginya 2A. Diketahui volumenya 2560. Volumenya itu adalah 2560. Jadi 2560 sama dengan panjangnya 5A dikali lebarnya 4A dikali tingginya 2A. Jadi 2560 sama dengan 40A pangkat 3.
Berarti kalau kita bagi 2560 dengan 40 hasilnya 64 ya. 64 sama dengan A pangkat 3. Jadi A pangkat 3 dari 64. A sama dengan 4. Oke, kemudian kalau kita tahu A sama dengan 4, berarti dimensi dari cuboid itu seperti ini jadi. (20, 16, dan 8). Karena A-nya 4, berarti panjangnya 5 kali 4, 20. Lebarnya 4 kali 4, 16. Tingginya 2 kali 4, 8. Kemudian kita diminta mencari space diagonal. Space diagonal dari cuboid itu 20 pangkat 2, 16 pangkat 2, tambah 8 pangkat 2. Dan kita punya 400 ditambah 256 ditambah 64. Dari 400 ditambah 256 ditambah 64, 720 cm. Itu adalah space diagonal dari kubus dengan dimensi perbandingan 542 dengan volume 2560 cm pangkat 3. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 12 akar 5. Berikutnya nomor 3. Diketahui sebuah cuboid dengan panjang 10, lebar 5, dan tinggi kita nggak tahu, 10, 5, dan tingginya kita nggak tahu ya. Jika diketahui TSE-nya 520, maka hitunglah berapa luas dari permukaan yang tegak atau lateral area. Kita hitung dari TSE. TSE-nya itu 2 kali ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. Kita masukkan 520 sama dengan 2 kali 10 kali 5 ya, 50 ditambah 2 kali panjang dikali tinggi kita nggak tahu, berarti 10 H ditambah 2 kali 5 karena tingginya kita nggak tahu. 520 sama dengan 100 ditambah 20H plus 10H. Kita pindahkan 100 ke kiri, jadi 520 kurangi 100, 420, 30H. Jadi hanya 420 dibagi 30. 420 dibagi 30. Tingginya 14 cm. Oke, kemudian kita mencari berapa sih luas dari sisi tegaknya. Yang mana itu? Yang saya kasih warna biru ya. Jadi dindingnya dari cuboid. Lateral areanya 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. 2 kali panjangnya 10, tingginya 14 ditambah 2 kali lebarnya 5, tingginya 14. Oke. 2
2 kali 10 kali 14, 280. Ditambah 140. Jadi hasilnya 420 cm pangkat 2. Nomor yang keempat. Diketahui piramid dengan alas persegi dengan tingginya 15 cm. Persegi sebagai alas piramid. Tingginya itu 15 cm. Dengan alasnya itu ini alasnya persegi ya, sama berarti. Jika keliling alasnya itu 64 cm, artinya kalau keliling alasnya 64 pada alasnya persegi, sisi perseginya berapa? 64 dibagi 4, 16. Berarti panjangnya di sini 16 ya. Ini 16. Hitunglah berapa volumenya. Oke. Volume dari piramid. Sepertiga dikali base area dikali tingginya. Sepertiga dikali alasnya bentuk persegi, berarti 16 kali 16, tingginya 15. Kita bisa sederhanakan ini dan ini jadi 5, 256 dikali 5. 1280 cm pangkat 3. Diberikan kubus satu cuboid atau balok ya. Diberikan cuboid ABCD FGH dengan AB 20, AD 15, AE 12. Kita gambar dulu cuboidnya. AB-nya 20, AD 15, AE 12. Jadi lengthnya 20 cm, width-nya 15 cm, dan height-nya itu 12 cm. Hitunglah berapa space diagonalnya. Space diagonal berarti akar dari ini kita punya L-nya 20 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 400 ditambah 225 ditambah 1, 4. Dengan akar dari 769 cm. Nomor 6. Diketahui prisma dengan alas sebuah rhombus yang memiliki tinggi 30 cm. Tinggi prismanya itu 30 cm. Ya. Kemudian di dalam alasnya ketahui D1-nya 24, D2-nya 20. Hitunglah berapa volume prisma itu. Oke. Volume prisma
itu base area dikali tingginya. Karena alasnya bentuknya itu rhombus atau jajar genjang, luasnya setengah dikali D1 dikali D2. Tingginya 30. Kita masukkan di sini setengah dikali 24 dikali 20, tingginya 30 cm. Berarti tinggal 24 kali 10 kali 3, 30. (7.200 cm pangkat 3). Nomor 7. Diketahui kubus atau cube A, B, C, D, E, F, G, H dengan space diagonalnya ini space diagonal square root of 147. Hitunglah volume dari kubus itu. Nah, space diagonal itu formulanya adalah H square root of 3 ya, 147. Berarti panjang sisi, panjang rusuknya kita bagi akar 147 dibagi akar 3 sama dengan akar 147 per 3. Akar 49. Jadi rusuknya atau edge-nya 7 cm. Kemudian volumenya berapa? Volume dari cube itu rusuk pangkat 3 atau edge to the power of 3. Di 7 pangkat 3 343 cm. Diketahui cube dengan TSA 864 cm pangkat 2. Yang ditanya adalah face diagonal. Berarti kamu perlu tahu dulu berapa panjang edge ya. Nah, TSA dari cube itu 6 kali rusuk pangkat 2. Berarti ini 864 dibagi 6. Dengan 144, berarti rusuknya akar dari 144 12 cm. Baru kita masuk ke mencari face diagonal. Face diagonal dari cube itu edge square root of 2. Jadi 12 akar 2 cm.